Satu keluarga ditemukan tewas di Kali Deres. Awalnya diduga mati akibat kelaparan. Nah loh, kok bisa sih? Berapa lama sih manusia bisa tahan gak makan? Hey guys, welcome to my channel Learn Hacks. Oke, jadi baru-baru ini pasti semua udah pada dengar suatu berita mengenaskan tentang adanya satu keluarga yang tewas di Kali Deres. Ada 4 orang anggota keluarga. Untuk penyebab kematiannya sendiri masih dalam tahap penyelidikan nih. Sejauh ini nggak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tapi yang gak kalah menggegerkan adalah di lambung keluarga ini gak ditemukan sisa makanan, sehingga akhirnya muncul dugaan mati akibat kelaparan. Tapi kemudian ada muncul spekulasi lain nih, seperti ada nggak penyebab keracunan atau diracun, ada nggak kaitannya dengan sekte-sekte karena kondisi meninggal yang gak wajar. Nah, sampai sekarang masih diinvestigasi dan tentu akan terus diupdate kabar beritanya, perkembangannya. Nah, terlepas dari kasus tersebut, baik karena kelaparan atau bukan, sebenarnya manusia itu bisa tahan gak makan berapa lama sih? Jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai habis. Sebenarnya nggak ada aturan praktis atau exactnya gitu ya, berapa lama manusia itu bisa hidup tanpa makan dan minum, karena sekali lagi tergantung dari kondisi badan masing-masing, kondisi kesehatan masing-masing orang. Dan ini akan aku jelasin nanti. Dalam keadaan normal, tubuh manusia memecah makanan yang dimakan menjadi glukosa, dimana glukosa ini dibutuhkan sebagai energi untuk tubuh kita. Dipakai buat apa sih? Untuk otot jantung kita bisa berdetak, otak bisa berpikir, itu butuh glukosa karena otak hanya mengkonsumsi gula dan oksigen ya, by the way. Untuk otot pernafasan kita supaya bisa bekerja, organ-organ tubuh kita bisa bekerja dengan baik, liver bisa mendetoksifikasi, ginjal bisa menyaring darah. Semua metabolisme dari tingkat sel ke level organ itu butuh energi, aka glukosa, untuk bisa bertahan hidup. Sehingga biar bisa tetap hidup nih, walaupun tanpa bahan bakar atau tanpa makanan, tubuh akan berusaha gimana caranya bisa menemukan energi itu dari sumber lain. So, apa yang terjadi kalau kita nggak makan? Pertama, setelah 1 hari nggak makan, tubuh kita akan memanfaatkan semua cadangan glukosa yang ada. Mainly pertama yaitu gula darah. Selama 24 jam pertama, karena penyimpanan glukosa atau gula darah ini udah habis, tubuh akan mengaktifkan glukagon yang mengubah glikogen di hati menjadi glukosa atau gula darah. Mainly to feed our brain, untuk otak kita supaya bisa berpikir ya. Setelah 2-3 hari, setelah glikogen di liver kita itu habis, setelah 24 jam kemudian lagi, hari kedua setelah nggak makan, tubuh akan mulai memecah otot nih, glikogen otot atau gula otot untuk menyediakan energi, untuk membuat keton sebagai cadangan energi yang disebut dengan proses ketosis. Nah, ini yang kalau kalian suka diet ketogenic diet, itu kan konsumsinya lemak ya, nggak ada glukosanya. Nah, prinsipnya tuh sama sebenarnya untuk pemasukan tubuh ke dalam fase ketosis. Jadi di sini mulai ada transisi dan perubahan nih teman-teman. Yang tadinya kita pakai gula sebagai sumber energi utama kita gitu, sekarang kita mulai pakai lemak gitu. Istilah kata yang tadinya mobil tuh pakai Pertamax Plus gitu kan, karena udah habis, kita mulai pakai yang Pertalite. Bisa berjalan, tapi nggak seoptimal yang seharusnya. Jadi ada transisi, dan disinilah saat mulai terjadinya gejala kelaparan seperti pusing, kelelahan, otak berkabut. Well, how long can this go on? Ini bisa berlangsung berapa hari nih? Untuk menghabiskan cadangan lemak yang ada pada tubuh sebenarnya tergantung dari masing-masing orang ya. Sebenarnya tergantung dari seberapa banyak lemak yang ada, which means it can differ from each person gitu, beda-beda masing-masing orang. Semakin banyak cadangan lemak yang ada di tubuh seseorang, semakin lama dia bisa bertahan hidup saat kelaparan. Artinya semakin gemuk orang tersebut ya, makin lama dia bisa bertahan hidup saat kelaparan gitu. Yang kecil-kecil terus kayak aku gini nih, yang kayak istilah kata tuh ya udah gitu, tulang kulit aja gitu. Ya kalau misal lapar kayak lebih cepat matinya gitu. Jadi poinnya adalah untuk time frame seberapa lama lemak ini habis itu tergantung dari masing-masing cadangan lemak orang. Setelah 7 hari, setelah simpanan lemak itu digunakan sepenuhnya dan habis, tubuh akan kembali ke penghancuran otot untuk penggunaan energi. Satu-satu yang tersisa bagi tubuh untuk dibakar yaitu protein dari otot, termasuk otot jantung guys. Sehingga bisa meningkatkan resiko serangan jantung. Termasuk otot yang lain, otot pernafasan, ya udah pasti jadinya lemes-lemes gitu ya. Nah, setelah 14 hari, tubuh akan mulai mengalami gejala kelaparan merugikan yang parah banget, dimana tubuh menggunakan cadangan ototnya untuk energi nih, bayangin. Padahal kita butuh otot untuk bergerak ya kan. Begitu tubuh pakai protein sebagai sumber energinya, langsung badan kita tuh langsung drop banget hingga terjadi osteoporosis atau berkurangnya kepadatan tulang, penyakit kardiovaskuler, kegagalan organ yang kalau nggak segera diobati, kegagalan organ ini
ini jadi tak terhindarkan dan berakibat fatal hingga kematian gitu guys. Jadi sebenarnya ini sifatnya juga berlaku ya buat orang-orang yang diet parah atau seperti anoreksia nervosa gitu, yang bener-bener gak mau makannya tuh dikit banget. Nah ini time frame yang bakal bisa terjadi juga ke kalian. Tapi perlu diperhatikan bahwa time frame ini hanyalah perkiraan, dalam arti berapa hari, the exact days kapan orang itu gak makan sampai dia mati kelaparan itu bisa berbeda-beda tiap orang. Karena ya jelas belum ada penelitian yang meneliti berapa lama nih manusia dibikin lapar nggak makan sampai dia mati gitu kan. Karena ini eksperimen yang tidak etis tentu saja untuk dilakukan ke manusia. Ya, resikonya lebih gede daripada manfaat yang didapetin dari hasil penelitian ini. Nah, faktor yang mempengaruhi survival apa aja tuh? The first one is sex. Jadi perempuan itu survive lebih lama daripada laki-laki karena dikatakan perempuan punya cadangan lemak yang lebih banyak dibanding laki-laki. Lalu usia, anak-anak punya risiko yang lebih besar untuk mati kelaparan dibanding orang dewasa. Lalu kondisi nutrisi tubuh ya, atau BMI atau berat badan tubuh kita. Nah, penelitian mengatakan orang yang lebih lean atau lebih kurus bisa mentoleransi turunnya 18% dan menggunakan lemak setelah 30-50 hari tanpa makanan, reaching death atau berakhir ke kematian sekitar 43-70 hari. Sedangkan orang yang obes bisa tahan lebih lama nih, sekitar 20% penurunan BMI itu juga masih bisa. Lalu kondisi penyakit dan water intake atau adanya minum atau enggak. Manusia itu bisa bertahan lebih lama kalau dia tidak makan tapi dapat minum dibanding gak makan gak minum. Karena fungsi ginjal pun akan berkurang setelah beberapa hari tanpa hidrasi yang tepat. Jadi air tuh sepenting itu. Guys, kayak bayangin kalau ginjal kita rusak, orang ginjalnya rusak aja butuh cuci darah ya kan, biar nggak lemes gitu. Apalagi kalau ini ginjalnya rusak gara-gara kelaparan dan dehidrasi. Nah gitu guys, kira-kira yang terjadi ketika kita nggak makan sampai ke tahap malnutrisi dan kematian. Kalau kalian sendiri, berapa lama sih waktu terlama kalian tuh nggak makan? Aku penasaran deh, coba komen di bawah ya. Aku pernah sih puasa 24 jam, literally 24 jam itu, tapi kayaknya masih minum deh. Yes, I think I'm masih minum air putih, tapi makannya tuh bener-bener nggak sama sekali gitu. Kasian juga ya ginjal ya kalau misal nggak terhidrasi ya kan, jadi khawatir juga ya kan abis bikin video ini sendiri gitu. So, I guess sekian dulu yang bisa aku bagikan dan aku share di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, kritik, saran, mau sharing pengalaman tentang, wah aku pernah nggak makan sekian lama, atau keluargaku ada yang nggak makan sekian lama, boleh banget ceritain dan komen di bawah. Kalau ada request juga pengen bahas kasus apa atau video apa selanjutnya, boleh juga komen di bawah. Oke? Stay healthy teman-teman semua. Jangan lupa buat subscribe ke channel Learn Haze. Klik. Thank you, dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends on Instagram @clahaze and my TikTok @clahaze, dan support brand skincare baru aku ya, Navana di sini. Seneng banget, belum nyampe setahun tapi udah banyak banget teman-teman yang dapetin manfaatnya. Navanian semua, I love you guys. Dukung ya biar Navana laris manis. Oke guys, thank you so much for watching. Sekali lagi kita sama-sama berdoa biar kasus penyelidikan kematian ini segera terungkap gitu ya. That's all for today and see you on my next video. Bye!